menyesuaikan dalam cara berbicaranya gitu kan. Jadi bagaimana moralnya juga udah nggak baik, kadang banyak, apalagi daring ini kan suka ya main-main gitu. Jadi gimana cara menanamkan moral yang baik untuk peserta didik di zaman sekarang ini gitu? Oh, memang sekarang memang sudah kurang moral anak sekarang, ya kan. Tetapi untuk menyampaikan itu kepada anak-anak kita di sini, kita terapkan juga kepada guru-guru. Sekarang kan sudah masuk 100%, tidak lagi dari. Jadi cara dengan menerapkan moral kepada anak-anak, bagaimana mereka berbicara sopan santun, ya guru-guru di dalam kelas memberikan pendidikan seperti kalau zaman kita dulu kami sekolah dulu PMP ada, sekarang kan PKN. PKN ini juga sudah termasuk ada moral, ya. Tapi diterapkanlah itu di dalam ruangan kelas kepada anak-anak supaya mereka mengucapkan tutur kata moralnya semakin dikembangkan, dilakukan setiap hari sesaat berbicara harus pakai moral. Setiap berbicara kepada teman, kepada guru harus pakai moral juga. Itu kita sampaikan juga kepada anak-anak. Tetapi kadang ada kurangnya. Kita di sekolah hanya berapa jam lah kita berjumpa dengan anak-anak. Kadang mereka lebih banyak dengan orang tua. Jadi kalau di sekolah itu selalu kita terapkan moral. Tapi kadang anak ini kan berbagai orang tua berbeda. Ada orang tuanya juga yang menerapkan seperti itu, ada tidak, karena sekolah kita ini kan orang tuanya pekerjaannya tidak sama dengan yang lain. Ada yang pegawai, ada yang merengge-rengge, ada yang begini, tapi kadang orang tua tidak selalu menerapkan moral kepada anak-anak mereka di sekolah, di rumah mereka masing-masing. Jadi moral kalau di sekolah ini selalu kita terapkan itu. Bagaimana caranya? Guru menyampaikan setiap memberikan pelajaran, guru menyampaikan moral kepada anak-anak. Bagaimana bersikap sopan santun. Wajar, tapi tergantung anak tersebut. Bagaimana orang tuanya di rumah. Ya nak ya? Nah, itulah yang bisa saya ucapkan. Tadi kan Ibu bilang kan kalau misalnya menyampaikan moralnya itu dari cara guru mengajarinya kan Bu. Nah, dari guru yang mengajarinya itu hari demi hari, apakah ada perubahan dari setiap misalnya pasti kan sikap moral dari setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh yang paling buruk lah dulu kan Bu, kan pasti kan ada siswa, salah satu siswa itu ada yang malas, ada yang bandel, ada yang ini. Nah, di tingkat kita tadi kan ambil tingkat di kelas 6 SD kan Bu. Dari tingkat di kelas 6 SD ini, dari perubahan dia siswanya dari awal semester hingga mau berakhir di semester, apakah ada perkembangan dari dia, perkembangan buruknya menjadi lebih baik lagi gitu? Jadi kalau kita guru menerapkan pelajaran tentang moral di dalam kelasnya masing-masing, ya tentu adalah perubahan kita lihat di sini. Apalagi dari kelas 1 sampai kelas 6 kita kan sudah menerapkan moral itu kepada mereka. Jadi khusus kelas 6 pada saat ini memang ada perubahannya lah. Contohnya di dalam ruang lingkup sekolah. Kita tidak tahu dalam lingkup keluarganya. Tapi kalau dalam lingkup ruang sekolah ini, baik itu di dalam kelas, baik itu di halaman, kita lihat setelah kita memberikan pembelajaran tentang moral, ada perubahannya. Contohnya berbicara dengan guru. Tentunya guru kan selalu bertanya, coba dulu ke kantor, panggil dulu itu kepala gitu. Kita lihat sikapnya, tutup dulu pintu. Karena termasuk apa? Permisi Bu, Ibu dipanggil. Nah, begitu. Berarti sudah ada perubahannya. Kita lihat dari yang sering bercakap-cakap tidak baik dengan cakap kotor, kan ada juga. Ada juga udah ada perubahannya. Tentu adalah perubahannya. Baik-baik aja perubahannya, bagus. Oke. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa siswa gitu kan Bu, kalau misalnya dimarahi dia diam gitu, dia takut, dia apa gitu, nggak lagi mau melakukan hal yang jahat gitu kan. Tapi untuk sementara waktu mungkin hanya di saat siswa itu dimarahi doang aja gitu kan Bu. Pasti kan ada beberapa siswa seperti itu kan Bu. Nah, gimana pandangan Ibu itu tentang hal itu? Apakah memang nanti kedepannya memang dia sadar bahwa dia lakukan itu
salah, atau dia memang hanya mau diam aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Oh, kalau anak seperti itu, ini kan pendekatan kepada siswa tersebut. Iya Bu. Contohnya anak ini ada terdiri dari 30 orang. Pasti mereka beda, tidak sama, iya kan? Perilaku mereka pasti berbeda. Jadi contohnya seperti dikatakan anak saya di sini tadi, ada pada saat dia jahat ditegur diam. Apakah pada saat itu dia diam? Iya, kadang kalau kita lihat memang pada saat itu diam. Besoknya mau lagi dia berbuat seperti itu. Jadi kita tegur, kita dekati, kita marahi contohnya. Diam dia, nggak mau lagi berbuat sampai pulang sekolah. Tapi besoknya mau lagi dia seperti itu. Jadi di sini hanya pendekatan aja kita buat, pendekatan bagaimana supaya anak-anak ini tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, mengganggu temannya. Ini istilahnya pendekatan guru kepada siswa tersebut. Apakah dia disanjung-sanjung? Ada anak ini suka disanjung. Iya benar, karena kurang ada perhatian iya, dia. ada anak ini suka dipuji. Iya, jadi mengatasinya itu adalah guru memberikan memberikan pujian, memberikan ucapan sayang kepada anak tersebut. Tapi memang anak seperti ini memang susah lah memang kita apakan. Kita arahkan ke tempat menjalankan untuk berbuat baik gitulah. Pada saat kita marah, dia memang berubah diam, nggak mau mengganggu temannya. Tapi setelah untuk besoknya kembali lagi dia lakukan seperti itu. Jadi untuk mengatasinya, guru mendekatkan diri, memberi pujian, menyayangi. Begitulah saya rasa untuk cara mengatasi bagaimana anak seperti sifat seperti itu tadi. Iya. Memang ada itu di kelas 6 ada. Jangankan hanya di kelas 6, di kelas 1 pun ada. Suka kali dia mengganggu temannya. Kalau enggak pensilnya diambil. Kita marahi, kembalikan. Dah, besoknya lagi dia buat seperti itu. Gitu memang ada. Anak-anak sekarang ada seperti itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada. Tapi itulah pendekatanlah kita buat kepada anak tersebut yang begitu sifatnya. Disayang, disanjung, dipuji-puji. Kalau kita puji dia mau. Oh, anakku ini baik kali. Tulis nak, tulis. Mau dia nulis. Tapi nanti kita pergi kita sebentar dulu, entah ambil apa, udah diganggu temannya. Gitu. Jadi selalu mendekatkan dirilah kita kepada anak tersebut. Itulah anakku. Iya, kalau mau bertanya kalau tentang di luar lingkungan sekolah kan, perkembangan nilai moralnya itu apakah udah dijalankan dengan baik? Seperti saat upacara kan pasti ada siswa yang diambil sebelum zaman COVID lah ya kan Bu, kayak di lingkungan di luar kelas gitu. Bagaimana perkembangan dia? Udah memang menjalankan lebih baik kayaknya saat upacara? Apakah dijalankan dia menaati peraturan saat upacara, hening gitu kan, nggak ganggu kawan? Apakah perkembangan moralnya itu udah ada, entah saat jam istirahat gitu udah nggak ganggu kawan, nggak main-main marah gitu? Apakah dijalankan dengan baik? Iya, kalau untuk moral anak-anak kita ketika melakukan upacara penaikan bendera ya, hari-hari besar nasional, Iya. memang mereka dikatakan sudah baik, bagus, dilakukan dengan cara tertib. Contohnya menghormat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pokoknya tertib ketika kita melakukan upacara hari-hari nasional, upacara atau setiap hari Senin upacara kenaikan bendera ya. Moral mereka menunjukkan mereka tidak lagi ribut di barisan. Mereka tidak cubit-mencubit. Mereka tertib mengikuti upacara bendera. Ya, dari situ kita lihat juga kan moral mereka sudah baik. Iya. Kalau untuk dalam kelas sudah baik. Kalau contohnya tadi anak yang jahil tadi, yang ingin disanjung, memang itulah perbandingan 1 dengan 10 lah itu satu orang anak, iya kan? Apalah kita hitung dia itu pendekatan guru lah itu terhadap dia. Pokoknya dari kelas 6 dikatakan baik moralnya, baik dalam kelas, baik di dalam ruangan kelas, baik dalam mengadakan kebaktian. Kita kan ada kebaktian sekali seminggu. Dalam melakukan kebaktian baik, dalam melakukan upacara bendera juga baik.
Hmm. Kan tadi udah ada beberapa perkembangan moral pada siswa gitu kan Bu. Tadi Bu bilang kan kalau cara mengembangkan itu memberikan pengetahuan gitu kan Bu. Adakah strategi baru yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan moral pada siswa tersebut selain memberikan nilai pengetahuan pelajaran PKN gitu? Oh, Strategi yang kita terapkan yaitu sikap perilaku itu aja, yang prakteknya. Sikap contohnya gimana lah kita bilangnya, sikap untuk menghormati yang lebih tua dari anak tersebut. Contohnya kelas 4 kan si abangannya kelas 5, kelas 6. Iya. Menerapkannya itu dengan cara prakteknya bagaimana mereka menghormati si abang. Jangan contohnya kalau dipanggil bang, kak, kalau di bawah kelasnya dek. Itulah prakteknya kita terapkan moral kepada anak-anak. Jadi untuk moralnya kepada bapak ibu guru harus dihormati. Contohnya jumpa di jalan, selamat pagi bu, kalau pagi hari. Selamat siang bu, kalau siang hari. Menerapkan moralnya juga, jangan berantem di dalam kelas, jangan berantem di halaman kelas. Prakteknya langsung, ya kan? Tadi kan pelajarannya ada cara lisan, ya prakteknya itulah kita terapkan kepada anak-anak, sayang. Kalau misalkan kayak sejenis doa sebelum belajar gitu Bu, ada juga diterapkan? Ada. Bernyanyi, berdoa. Pulang sekolah juga bernyanyi, berdoa. Itu teratur diterapkan. Teratur. Setiap pagi mau masuk ke dalam kelas, kita tidak mulai pelajaran sebelum berdoa dan bernyanyi. Kita tidak pulang dari kelas, keluar dari dalam kelas sebelum berdoa dan bernyanyi. Itu diterapkan kepada anak-anak. Karena kita kan perguruan Kristen. Ya. Bahkan anak-anak pun yang pimpin dalam kelas. Anak-anak yang pimpin lagunya, anak-anak yang pimpin doanya. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka yang bergiliran untuk pimpin doa setiap hari. Iya, kita terapkan juga itu. Itu kan termasuk moral juga ya kan saya? Iya. Nah, ini kan tadi tentang moral kan Bu. Selain moral kami mau bertanya tentang sosial gitu Bu. Tapi mungkin lebih tepatnya biar ini kan sosial di rumah gitu kan Bu. Lebih tepatnya ke anak ibu gitu. Sosial Ke anak lingkungan anak ibu di rumah. Anak ibu di rumah. Iya. Sosial yang kita terapkan di rumah khusus buat anak saya. Anak saya juga tidak ada lagi tingkat SD. Tingkat SMP pun tidak ada lagi, yang ada tingkat mahasiswa. Sebenarnya kalau ada di tetangga kita ada kemalangan, baiklah kita bantu, ya kan, dengan berkunjung. Bahkan tidak kemalangan aja, ada suka dan duka. Kita terapkan itu kepada anak-anak. Jika ada baik walaupun yang tidak beragama seiman dengan kita, saya terapkan itu kepada anak saya. Jika ada di sana duka, tolong pergi ke sana. Kalau ada suka, tolong pergi ke sana. Kalau kita diundang, kalau suka ya kan? Iya. Kalau untuk duka ini nggak diundang pun kita harus pergi ke sana. Jadi sosial di rumah saya terkhusus anak-anak, begitulah kita terapkan kepada anak-anak saya. Jadi sosial itu harus kita lakukan. Kita tidak melihat siapa dia. Kita tidak melihat apa agamanya. Yang penting sosial kita lakukan di dalam lingkup keluarga kita ini, tetangga kita ini. Itulah yang kita terapkan kepada anak-anak di rumah, anak-anak saya terkhusus. Ya nak ya? Iya Bu. Kan tadi Ibu bilang di tingkat anak Ibu sekarang kan di tingkat mahasiswa. Nah, gimana cara pengajaran Ibu? Pasti kan banyak sekarang ini yang mahasiswa yang siswa dulu yang udah males menjadi mahasiswa gitu, apalagi terpengaruh sama COVID-nya kemarin. Jadi ngapain kuliah daring juganya gitu kan Bu. Jadi bagaimana cara Ibu ngajari anak Ibu dari tingkat yang sekolah dasar untuk ke sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi, cara sosial yang baik bagaimana yang Ibu ajari sehingga dapat menjalankan menjadi mahasiswa dengan baik dan begitu. Kalau ketika COVID, anak saya memang sudah mahasiswa. Jadi tidak ada lagi contohnya dari SMA ke mahasiswa. Tapi walaupun seperti itu kita jawab, waktu masa COVID memang anak-anak ini
belajar daring ya, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, semua belajar daring dari rumah. Nah, kita terapkan juga kepada anak kita, walaupun belajar daring dari rumah, ya benar-benarlah diikuti. Nah, benar-benarlah diikuti pelajarannya, benar-benar diikuti apa kata dosen, dilakukan semua apa kata dosen. Memang anak saya di rumah selalu mengerjakan tugasnya. Selalu mereka kita lihat apa itu video call, apa itu Zoom di rumah. Mereka lakukan dengan baik. Ya, mereka tidak ada ketinggalan. Saya rasa anak saya ada 2 lagi mahasiswa anak saya, ya, satu di UMA, satu di Unimed. Jadi saya lihat ketika bahkan saya perbandingkan ketika masuk kuliah tatap muka langsung dengan daring, lebih repot, lebih banyak tugas ketika daring. Iya benar. Saya perhatikan ketika tatap muka nggak apalah, tapi setelah daring, banyak kali tugasku mak, ini mak, ya udah kerjakan anakku. Bagaimana supaya kamu dapat tamat cepat, wisuda cepat, lulus cepat, dapat pekerjaan. Kerjakanlah. Kita kasih juga lah saran-saran yang baik, walaupun banyak kadang tugas mereka. Jadi ya kita terapkan kepada anak-anak di rumah, apapun itu kata dosen harus diturutin. Kerjakan kalau ada tugas-tugas. Oke. Kalau misalnya perkembangan sosialnya di tengah-tengah keliling sekitar, menurut ibu bagaimana? Anak saya. Iya. Sosialnya di ruang lingkup keluarga Dan di sekitar tetangga gitu. sekitar rumah tetangga gitu kan. Memang saya terapkan tadi yang pertama tadi baik ya. Bahkan akhir ini ada tetangga kita yang beragama Islam meninggal. Ya udah, saya terapkan kepada anak saya, ayo pergi ke sana nak. Saya kasih amplop, contoh saya nggak bisa ikut kan, saya kasih amplop kepada anak saya, nanti salamkan nanti sama ibu itu. Atau kalau tidak jumpa sama ibu itu, salamkan buat ke dalam baskom, ada kan? Iya. Kalau kita agama Islam kan ada masukkan ke situ. Anak saya mau pergi ke sana, saya suruh. Bahkan kalau ada pesta, saya tidak bisa pergi, ya saya suruh anak saya mengganti saya. Nanti kemana mak, saya salam nanti mak, kasih aja sama ini, saya tunjukkan ya kan. Terus kalau saya suruh bawa ulus, nanti kemana mak, saya kasih ke sini, kita tunjukkan. Baik adanya sosial saya terapkan di dalam keluarga saya. Berarti udah berhubungan lah ya Bu, moral sama sosial anak ibu tadi udah. Amin, amin, amin. Begitulah dan harapan saya kepada anak-anakku, kan anak-anakku lah sekarang kalian ya. Begitulah kita terapkan moral sosial dalam keluarga kita. Kita tidak melihat siapa dia, kita tidak melihat suku apa, agama apa. Kalau dia tetangga dengan kita, datang aja. Bahkan kalau dia tidak baik dengan kita, kalau ada butuh dia, kita bantu. Itu jangan dia nggak pernah bantu kita, padahal dia butuh bantuan kita, nggak pernah kok gitu dibantu dia aku. Jangan gitu, kita bantu aja. Nanti kita terima dari Tuhan, ya kan aku ya. Gitulah. Apalagi kalian mahasiswa sekarang semester berapa? Semester 2. Semester 2 masih baru ya. Baik-baiklah, terapkan anak ibu lah moral itu, terapkanlah sosial itu, baik itu kepada teman-teman, kepada keluarga. Baik-baiklah kalian supaya kalian cepat-cepat berhasil ya nak. Ya ganti kami, sebentar lagi udah tua ini, udah mau meninggal. Siapa yang mengganti? Kalian lah. Iya kan nakku? Iya. Lalu kan Bu, sebagai seorang guru, bagaimana cara yang dilakukan seorang guru jikalau ada seorang siswa gitu kan Bu, di lingkungan rumahnya dia sudah buruk Bu, bisa dibilang terpengaruh ke hal-hal yang negatif, cara supaya tidak terbawa ke sekolah atau cara untuk merubahnya gitu Bu, karena kan dia udah dibilang buruk lah di rumah kan Bu. Cara kita sebagai guru yang bisa dilakukan untuk kayak mengingatkan dia kalau misalkan hal itu buruk untuk jangan diulangi lagi gitu Bu. Maksudnya dalam hal buruk gimana ya? Maksudnya Misalkan kan Bu, di keluarganya broken home? misalnya Gimana? tetangganya gitu kan Bu, dia punya kayak teman-teman yang suka cakap kotor gitu kan Bu. Ah. Di sekolah dia keikutan ke bawah gitu sama teman-temannya. Iya.
sedangkan ibu kan tahu daerah sekitar sekolah ini kan daerah yang kayak gitu, hanya Iya. dia karena terbawa dari rumahnya gitu Iya, kan bu. iya. Cara supaya si anak itu untuk jangan membawa pengaruh pengaruh buruk dari rumahnya ke sekolah untuk ini, Bu. teman-temannya lain. Oh, berarti sudah termasuk apalah keluarga ya? Iya. Dalam keluarga. Memang waktu ketika saya mengajar di kelas 1 sebelum kepala sekolah ya, ada memang salah satu siswa kita ini yang keluar, saya tahu keluarganya gimana. Nah, yang sering cakap kotor juga, yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ada saya tahu itu. Tapi ketika dia masuk sekolah kelas 1, saya masuk gurunya. Ya. Terus di dalam rumahnya tidak menyebut kata-kata kotor ini. Ya. Setiap hari selalu ada. Setiap hari selalu ada. Pokoknya tidak lepas hari tanpa penyebutan kata-kata itu. Masuklah anak tersebut di sekolah ini. Saya masuk. Saya berikan pelajaran contohnya. Ada contohnya dia kurang terima dari teman. Langsung dia ucapkan lagi kata-kata kotor tadi. Ucapkanlah kalimat-kalimat binatang-binatang. Ya kan? Terus pendekatanlah kita buat sayang. Terus saya dekatilah anak ini. Tadi kau setelah temannya istirahat. Jadi kau bilang apa nak sama ini? Ya bu, tadi dia gara-gara diganggu aku bu. Dia tariknya pulpen pensilku bu. Makanya aku bilang, oh, nah itu cakap kotor tadi baik atau tidak baik? Gak baik bu. Tahu kau kan gak baik. Kenapa kau ucapkan? Iya bu, karena aku marah bu. Sekarang, mulai sekarang jangan lagi ibu dengar kau bicara seperti itu. Besok pun kalau diganggu teman, jangan bicara seperti itu. Bahkan di rumah pun jangan bicara seperti itu. Bilang sama bapak, bilang sama mama, bilang sama abang, sama adik, jangan menyebut kata-kata seperti itu. Kalau menyebut kata-kata seperti itu, kita masuk neraka. Nah, kita tidak anak Tuhan, masuk neraka. Karena kata-kata kotor yang kita ucapkan adalah dosa. Itulah saya terapkan kepada anak tersebut. Maka di rumah, setiap mereka mau mengucapkan cakap kotor, pantang pak, kata ibu kami, berdosa, masuk neraka, kita tidak anak Tuhan lagi. Jadi anak tersebut sudah menerapkan kepada orang tuanya. Dan akhirnya pada saat kita tetangga di sana, sampai saat ini tidak pernah lagi mereka menyebutkan kata-kata kotor tersebut. Begitulah cara kita terapkan. Tidak anak Tuhan tak mau masuk neraka. Enggak bu, mau nanti kau dibakar. Kan dibakar di neraka kita. Enggak bu, sedangkan kita aja kena api aja sedikit aja udah sakit. Apalagi kita nanti masuk neraka dibakar. Jadi jangan lagi sebut kata-kata kotor ya nak ya. Anak Tuhan harus baik. Tidak boleh menyebutkan kata-kata kotor. Jadi setiap di rumah, anak tersebut sekarang sudah kelas 4. Setiap di rumah mau menyebutkan kata-kata kotor, langsung nggak boleh, masuk neraka nanti. Kata ibu guru, nggak boleh. Itulah. Memang ada seperti itu saya. Tapi karena kita katakan seperti itu, ada juga perubahannya. Bahkan di ruangan kelas pun tidak pernah lagi menyebutkan kata-kata kotor. Apalagi sayang? Berarti adalah perubahan yang sangat Tentu. besar. Iya, tentu. Dari hal yang buruk sangat dipengaruhi. Iya. Jadi seburuk-buruknya manusia masih Ada perubahannya. Dengan kata yang kita sebutkan tadi masuk neraka, mereka takut. iya. Dan kita sebutkan juga tidak anak Tuhan, mereka takut. Anak Tuhan harus baik. Anak Tuhan harus rajin. Anak Tuhan tidak boleh melawan orang tua. Anak Tuhan tidak boleh melawan teman-teman. Tidak boleh melawan guru. Seperti itu mereka. Perubahan moral mereka. Bahkan yang sering cakap kotor di rumah, tetangga saya itu tidak ada lagi cakap kotor. Bahkan senangnya kita mendengarnya, mak nggak boleh cakap kotor kata ibu kami. Kita kan tetangga dengar. Itu gitu. Anak yang diajarkan orang tua juga. Iya, jadi ada perubahan sama orang tua. Keluarga lagi. Itu saya.
Jadi satu lagi Bu MD pertanyaan, kan ibu guru sekaligus orang tua di rumah. Iya. Nah, bagaimana cara ibu membagi waktu? Tadi kita kan udah dibilang di awal kan, bahwasanya lebih banyak waktu orang tua dibandingkan dengan waktu Guru. guru. Nah, Iya. ibu orang tua sekaligus guru gitu, apalagi ibu sekarang kepala sekolah. Bagaimana cara besar ibu mengajari, membimbing anak ibu di rumah sekaligus membagi waktu ibu di sekolah gitu? Tapi dengan saat ini, tapi ketika dulu contohnya anak saya masih kecil, Iya, kan ibu kan ketika udah lama jadi ketika guru, ya gimana lah di rumah, ya kita bimbing juga anak-anak ini kan, bukan hanya di sekolah saja. Contohnya ilmu yang mereka terima di sekolah hanya sedikit, yang lebih banyak ilmu mereka terima dari orang tua, iya kan? Ya kita bimbing juga anak-anak ini supaya moralnya bagaimana, sosialnya bagaimana, kita bimbing juga mereka di rumah. Kita ajarkan juga mereka di rumah. Bagaimana kita contohnya mengajarkan selaku guru ya, mengajarkan hari itu, kita bayangkan dulu anak saya SD. Ya, kita ajarkan membaca, kita ajarkan menulis, kita ajarkan menghitung di rumah. Karena di sekolah tidak cukup. Nah, di sekolah hanya singkat aja. Nah, terus kalau ada contohnya PR, mari kita kerjakan bersama. Contohnya nomor 1, baca nak apa soalnya. Nah, ini di mana tertulis ini mak. Contohnya hormatilah guru, hormatilah orang tuamu. Kita keberapa mak? Nah, kita ajarkan. Nah, itu pelajaran agama. Kita pertama nak bunyinya ini, kita kedua ini, kita ketiga 4, 5. Sekarang yang ditanya 5. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, sekarang kita harus menghormati orang tua nak. Nah, tidak boleh bandel sama orang tua supaya panjang umurmu. Bagi siapa yang melawan orang tua itu akan dihukum Tuhan. Nah, kita kasih juga pada sedikit dari jawaban yang tadi. Nah, kalau ada contohnya pertanyaan mengenai PKN, kita kasih juga pandangan sedikit dari jawaban yang tadi. Ya, begitulah kita terapkan. Bagaimana contohnya sosialnya kepada adik-adiknya, moralnya kepada adik-adiknya, kepada abangnya. Jangan ada berantem-berantem. Memang saat ini anak saya puji Tuhan ada 4. Mereka tidak pernah berantem-berantem. Ya, tidak pernah, bahkan senggak-senggak suara pun begitu, nggak pernah. Paling kalau mau ditanya, Dek, tadi ada lihat apa handphone abang? Di situ bang. Nggak ada contohnya menjawab, di situ tadi, aku lihat. Nggak ada seperti itu. Di situ bang tadi, letaknya dekat TV. Nah, begitu Marti kan, kita terapkan juga di situ. Enak ya? Iya. Lalu ibu sebagai guru gitu kan bu, sekaligus orang tua juga, ada nggak kesulitan yang ibu hadapi dalam mengajarkan atau mengembangkan moral dan sosial yang baik sama siswa dan anak-anak ibu? Ketika Kesulitan yang ibu ketika rasakan di mana? Di ruangan kelas, di rumah? di sekolah, di rumah gitu bu. Oh, terhadap anak saya? Iya. Oh, kalau saya rasa, kalau khusus anak saya pribadi, karena memang kita terapkan di sekolah, diterapkan di rumah, saya rasa tidak ada lagi kesulitan saya melihat mereka melakukan moralnya bagaimana, sosialnya bagaimana, sudah mereka lakukan dengan baik. Saya rasa ya anak saya Kalau pribadi. secara keseluruhan di sekolah, Kalau keseluruhan di sekolah, saya rasa baik juga. Cuman yang tergantung anak tersebut, yang satu orang tadi yang di kelas itu yang ada anak jahil begitu. Itu contohnya kita anggap sekian persen lah dari anak kita ini. Baik juga. Tapi pun anak yang seperti tadi cuma jahil aja, cakap kotor tidak, hanya mengganggu temannya aja, itu pun mungkin dia suka kan seperti itu, mengganggu teman. Kalau nggak diganggu temannya, rasanya dia nggak merasa puas. Entah diambil aja gitu stepnya gitu. Kalau untuk cakap kotor tidak ada. Tapi lama kelamaan mudah-mudahan kalau kita terapkan moralnya, kalau kita terapkan sosialnya, mudah-mudahan anak tersebut ada perubahannya. Iya, hanya 1:10 lah itu. Iya. jadi tetap kembali ke cara menerapkan kita ke sosial dan moral itu ya. Iya. Setiap kesulitan apapun tetap kembali ke sosial dan Iya. moral. Kita harus terapkan pembelajarannya, tingkah laku kita juga.
itu aja mungkin jadi pertanyaan kami. Iya. Lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata yang salah atau apa kami mohon maaf. Iya, saya juga tadi nggak ada perkenalan. Iya. Ya, Iya. kan? Bu. Saya di sini kepala sekolah SD Agai Perdamaian. Nama saya Risiana Burusia Lobo. Sayang ya. Jadi tadi pun kalau ada yang lebih kurang wawancara kita yang singkat tadi, ya kalau ada yang kurang jangan dijelek-jelekkan. Kalau ada yang lebih jangan dibangga-banggakan. Itulah. Oke. Oke. Maaf ya. Telepon. Iya, baru apa? Raja Bu. Oh, ini Baru limbong. baru limbong. Limbong. Oh, limbong. Sendiri. Oh, Sembiring.